Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab ada sebuah peristiwa yang sangat unik sejak awal peradaban manusia. Apakah itu? Teriakan tumpahan darah. Mari kita baca di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuatan ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kisah ini adalah kisah Kain dan Habel yang terjadi tidak lama setelah manusia jatuh di dalam dosa. Keduanya membawa persembahan kepada Tuhan. Di dalam budaya Timur Tengah kuno, mempersembahkan hasil korban merupakan hal yang umum, yang wajar, yang dilakukan sebagai bentuk pengucapan syukur kepada Tuhan. Kain sebagai petani mempersembahkan hasil tanahnya, sementara Habel sebagai gembala mempersembahkan anak sulung dari kawanan dombanya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, melainkan Kain tidak. Hal ini membuat iri hati dalam hati Kain, dan iri hati ini yang berkembang akhirnya menimbulkan suatu perbuatan, suatu tindakan yang tragis dan sadis. Seorang kakak membunuh adik kandungnya sendiri. Di dalam bahasa Ibrani, kata darah menggunakan kata dam yang artinya nyawa atau kehidupan itu sendiri. Ketika Tuhan berkata, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah, artinya ada kehidupan yang sedang direnggut secara tidak adil yang berseru kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang keempat pun juga mengatakan bahwa sekalipun Habel telah mati, ia masih berbicara. Teriakan darah Habel menggambarkan tuntutan keadilan di hadapan Allah. Tuhan tidak membiarkan kejahatan tanpa hukuman. Karena itu Kain akhirnya dihukum. Wahyu 6 ayat 10 pun kita juga melihat jiwa para martir berseru kepada Tuhan, memohon, meminta keadilan. Ini menunjukkan bahwa setiap ketidakadilan itu tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Akan tiba waktunya Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilannya. Kisah ini jadi pelajaran buat kita ketika Tuhan berkata kepada Kain, "Hai Kain, di manakah Habel adikmu?" Kain menjawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Pertanyaan ini sebenarnya menjadi prinsip penting dalam kehidupan kita manusia. Jawabannya adalah ya, kita dipanggil untuk menjadi penjaga bagi sesama kita. Kita punya tanggung jawab moral terhadap kehidupan orang lain. Kisah ini juga menjadi relevan dalam kehidupan kita di era media sosial sekarang. Seringkali manusia membandingkan dirinya dengan sesamanya, melihat kesuksesan, kebahagiaan, popularitas. Itu mengakibatkan bisa memunculkan iri hati di dalam hatinya. Jika perasaan ini tidak dikelola dengan baik, maka kebencian, fitnah, perundungan, bahkan kekerasan itu bisa terjadi. Fenomena ketidakadilan ini pun juga marak terjadi di tengah keluarga. Ketidakadilan ayah, orang tua terhadap anaknya, istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya, perilaku KDRT di tengah lingkungan kerja, persaingan yang tidak sehat, konflik keluarga karena warisan, dan lain sebagainya. Ini masih terjadi sampai sekarang. Namun Alkitab juga menunjukkan suatu kontras yang luar biasa, Bapak Ibu. Dalam Ibrani 12 ayat 24 dikatakan bahwa kita datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kata lebih kuat dalam teks aslinya diterjemahkan lebih baik. Ketika Yesus disalib, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah aku, ampunilah mereka," maksudnya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jika darah Habel menuntut keadilan, darah Habel menuntut hukuman, darah Yesus meminta dan memohon pengampunan, belas kasihan kepada Tuhan. Menariknya, kata berbicara ini menggunakan bentuk present tense, yaitu speaks, bukan spoke atau spoken. Artinya, darah Yesus tidak berbicara pada masa lalu, tetapi terus berbicara sampai hari ini, menyerukan pengampunan, pertobatan, keselamatan bagi manusia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi agen-agen keluarga kerajaan surga yang terus hidup dalam menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita membangun budaya kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Di tengah-tengah manusia yang seperti Kain, kita menjadi Habel-Habel di zaman ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.